Kupas tuntas gold hari ini. Kita akan mengulas secara ringkas, singkat, jelas, terpercaya, dan secara semuanya. Perkembangan emas, perkembangan gold pada tanggal 1 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket, broker yang sangat luar biasa. Hanya Amarket yang selalu memberikan informasi terkini, tercepat, terakurat, terpercaya. Udah kayak TV aja kita ini, ya. Buat rekan trader semuanya, agar rekan trader bisa setidaknya ada rambu-rambu untuk mengambil posisi dalam trading yang akan dilakukan. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan mengupas secara tuntas, dikupas, dikuliti, dan semua-semuanya gold. Kita akan membahas itu dari informasi-informasi berita yang ada, fundamental yang ada, aku gabung semuanya. Biasanya tipikal trader atau tipikal analis yang ada di bumi 62 plus 62 ini, mereka senangnya cuma teknikal. Ada beberapa orang yang saya senang karena mereka lebih fundamental. Nah, mereka spesialisnya fundamental, tapi kalau saya mau bilang ya hampir 80% orang Indonesia itu cuma teknikal. Nah, tapi saya mencoba menggabungkan itu. Teknikal fundamental digabung ya, gado-gado baru disajikan untuk rekan trader. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, saya akan mencoba membawa analisa kita di kupas tuntas gold hari ini. Dan seperti yang telah saya bilang di analisa harian kita pada siang tadi, saya bisa bilang bahwa ya semua pasar hari ini benar-benar menunggu. Tadi barusan aja euro, manajer pembelian dia membuat euro luar biasa naik ya, terus gabung lagi GBP oke. Nah, sedangkan inflasi yang di euro ini ya agak sedikit mengalami pelemahan ya, 8,5%. Sebelumnya diprediksi 9, sebelumnya 9,2, jadi 8,5%. Ini sangat luar biasa ya, luar biasa untuk menekan euro ya. Dolar agak sedikit mengalami kemajuan. Nah, tapi kita akan tunggu duel maut nanti pada pukul 20.15, 22 dan akan masuk ke pukul 02:20 menit pernyataan FOMC dan 02:30 menit. Ini hati-hati nih. Ini saya sampai gigi saya sampai hati-hati rekan trader. Karena disitulah pasar akan, waduh, saya udah bisa bilang ini bisa-bisa nih banyak orang yang dibawa ke rumah sakit ini. Nggak tahu rumah sakit umum apa rumah sakit jiwa nih. Marketnya dibawa ke sana. Karena pergerakannya ini akan volatilitasnya tinggi. Tapi saya selalu bilang rekan trader, tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Ya. Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Karena di saat tempat yang paling berbahaya itu, ya orang memikirkan bahayanya, tapi di situ tempat bagus untuk sembunyi kita di situ. Iyalah, buktinya Osama bin Laden ketangkap di mana? Cuma 5 km dari markas angkatan bersenjatanya Pakistan kan. 5 km kan trader, nggak mungkin seorang penjahat dalam tanda kutip yang selalu dicari dunia Amerika, tapi bersembunyinya cuma 5 km dari pasukan keamanan, pasukan elit punyanya Pakistan. Itu kan nggak masuk dalam logika sebenarnya, masa 5 km nggak ada sih. Nah itu dia, makanya saya selalu bilang bahwa tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Oleh karena itu, dengan adanya volatilitas yang tinggi gini, sebenarnya lebih gampang kita analisa rekan trader. Mari saya kasih tunjuk buat rekan trader. Jadi gini rekan trader, secara logika hari ini gold, kita akan menunggu. Benar, kita akan menunggu pasar yang terjadi. Tapi mari kita lihat secara teknikal. Secara teknikal rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa ya, secara teknikal rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa waduh ini kenapa pula ini sabar saya turun dulu deh.
Nah, ini saya turunin dulu. Oke, baru saya naikin lagi. Nah, oke. Oke, saya turun lagi. Oke. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold ini walaupun kemarin dia turun sampai titik nadir paling terendah di seputaran 1900 dan dia melompat tinggi. Ya, nombok dong Iwake. Dia sampai menembus sampai 1908. Sempat tadi barusan ya beberapa hari kemarin kalau nggak salah udah ini ya menuju pembalikan arah 1930 dia perlahan pasti ya turun sampai ke 1924. Tapi rekan trader lihat saya telah bikin di sini ya. Dia kemungkinan dia akan turun di 1922. Oke. Tapi rekan trader gini, news ini akan terjadi nanti pada pukul masuk pasar Eropa ya, yang masuk pasar Amerika. Nah, ini yang saya khawatirkan gini, ada dua tendensi di sini. Tendensi yang pertama, dia akan main-main di sekitar sini aja. Jadi dia akan bermain di antara 1926 sampai 1923. Sadie, oke? Nah, perhatikan titik perpotongan, titik perselingkuhan moving average di sini. Nah, dikit lagi dia akan terjadi titik perselingkuhan. Perselingkuhan kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Artinya kemungkinan besar dia akan main-main di sekitar sini ya. Nah, yang saya benar-benar takutkan nanti ya, di saat masuk di pasar Amerika, dia itu bisa turun minimal sampai ke 1920. Ini kan masih turun nih. Sedangkan teknikalnya ini kan dia masih ngambang nih. Dia di tengah-tengah ini dia ngambang nih. Ini kan ambigu banget dia nih ya. Nah, ini dia galau nih, pasar galau sekarang nih. Gold galau. Nih. Tapi yang saya khawatirkan nanti ada dua strategi. Kalau misalnya nanti news yang nanti terjadi pada pukul 20, 20, 30 bla 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 menguntungkan dolar Amerika, artinya gold ini dia akan turun rekan trader, saya bisa bilang dia akan turun sampai di sini ya 1920 atau tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai di 1914 rekan trader. Segala sesuatu bisa, malahan bisa juga dia turun sampai ke titik 1903. Tapi kita buang itu dulu ya. Kita jauh dulu dari prasangka buruk tersebut ya. Ini nih, saya bisa bilang nih kemungkinan itu bisa turun sampai di sini ya. Nah, oke, kita analisa orang biasa aja lah, analisa orang gila. Nah, ya rekan trader ya. Nah, rekan trader lihat, saya menganalisanya seperti kayak gitu. Nah, ini dia nggak bisa nih. Ini tendensi pertama, dia bisa turun nanti sampai ke sini, ya. Dia bisa turun sabar mana lagi tuh. Nah ini ya. Kemungkinan dia bisa turun menembus di sini. Terus dia turun sampai ke 1940 atau dia paling terendah di 1918 ya. Ini pasar Amerika mau masuk nih ya. Jadi menurut analisa saya, tendensi saya dia akan coba turun dulu mana pula ini. Oke, ini saya hapus. Oke, dia akan coba turun mungkin sampai di sini. Setelah itu dia akan lanjut lagi sampai di sini ya. Nah, itu tendensi pertama. Nah, tapi nanti yang saya takutnya kalau seumpamanya dia turun lebih dahsyat lagi, otomatis minimal dia turun sampai di sinilah, menjelang sinilah atau di sinilah. Saya bilang dia di sekitaran 1907 ya. Ini kita lihat dulu tampilan di samping gimana. Benar kan? Betul. Dia bisa turun di sini, 1907 ya. Masih punya peluang di situ rekan trader. Nanti setelah itu FOMC kalau keluar misalnya FOMC-nya keluar, dia akan naik ke atas. Dia akan kembali lagi ke atas. Jadi ini ceritanya nih, kita cerita kosong-kosong aja ya. Contohnya kalau di sini ya, dia bisa aja dia akan naik sampai setelah itu ini orang bilang strategi pertama. Setelah itu dia akan naik sampai di balik lagi. Ya, mungkin dia balik lagi ke 1920-an atau 1930 lah. Dari 1930 itu jauh banget itu sebenarnya. Oke lah, anggaplah 1923 ya. Skenario pertama. Nah, skenario kedua, ini saya pakai ini dulu ya. Skenario pertama.
pertama. Woi. Skenario pertama. Oke. Nah, skenario kedua rekan trader, skenario kedua ini yang saya takutkan adalah seperti kayak gini. Ini gold ya, dia akan naik ya. Dia akan naik minimal misalnya sampai di sini 1930 atau dia akan mencoba menembus sampai ke 1933 ya. Nah, ini masuk di pasar Amerika nanti ya. Tapi setelah itu rekan trader, setelah masuk di FOMC, karena saya mendengar kabar ya, kemungkinan besar FOMC itu lebih banyak menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 BP dan hawkish. Nah, yang saya takutkan kalau dia masuk sampai 1933, artinya apa yang terjadi rekan trader? Dia sampai di sini, artinya dia akan naik nih, nih RSI-nya akan naik nih. Ya dia akan berputar-putar di sini, artinya saya anggaplah sampai 1930 atau 1933 lah. Setelah sampai di situ, rekan trader, apa yang terjadi? Dia akan turun dan minimal dia akan coba turun di titik yang paling terendah itu menurut analisa saya taruhlah sekitar 1914. Ya, saya bilangnya 1914 sih yang paling rendah kalau menurut saya. Kalau 1907 wow itu terlalu rendah kali. Tapi saya bilang gold masih bisa punya kemampuan naik kembali lagi di atas 130. Sorry. Ini adalah skenario kedua ya. Skenario kedua. Nah, skenario kedua. Nah, jadi rekan trader, harap untuk rekan trader perhatikan dengan jelas skenario yang saya buat ini. Jadi, harap diperhatikan bahwa ini galau pasarnya. Kalau kemungkinan dia turun, dia pasti turun 1920, tembus 1922, 1920, ada kemungkinan nanti setelah itu dia bisa naik. Atau kalau memang dia galau, dia akan terjadi kenaikan, dia naik misalnya ke 1930 atau lebih tinggi lagi 1933 dan di FOMC dia pang balik. Karena kita logika aja sebenarnya ini kan RSI kan dia masih di atas nih. Kalaupun dia naik sampai di 70 artinya kan dia akan sampai di sekitar 1928 lah atau 1930. Setelah itu ya dia nggak mungkin naik lagi, dia banting balik. Begitupun juga sebaliknya kalau dia turun, makanya sekarang kan dia lagi sideways karena menunggu berita benar-benar. Dia menunggu fundamental yang akan terjadi. Jadi pasar ini lagi sideways, tawar-menawar harga pasang gas nih. Jadi nanti kalau sempurna dia memang benar dia agak mengalami penurunan, ya dia akan turun bukan trail. Mungkin sampai di 1914 atau mungkin 1908. Setelah itu dia balik lagi naik ke atas dan kita akan lihat pembalikan arahnya itu bisa saja terjadi di saat FOMC dikeluarkan. Oleh karena itu, saya terus terang saya bilang bahwa hari ini pasar benar-benar sangat sulit untuk diprediksikan. Tapi apabila kita tahu arah pergerakannya, kalau dia turun ke bawah, ya kita tinggal open posisi untuk naik ke atas. Tapi kalau dia buy terus naik sampai ke 130 atau 1933, pasang pending order aja dia pasti akan turun. Gak mungkin dia naik lagi lebih tinggi lagi. Ini karena kita lihat secara teknikal dan saya gabungkan dengan fundamental. Oleh karena itu rekan trader, harap kembali lagi diperhatikan apa yang telah saya berikan ini. Dan tetap rekan trader analisa lagi apa yang telah saya analisakan. Karena apabila satu orang saja menganalisa kayaknya kurang serak. Tapi kalau analisa saya ini dianalisakan lagi oleh rekan trader, digenapin lagi oleh rekan trader, maka rekan trader akan memperoleh analisa yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kupas tuntas gold. Kupas tuntas gold. Kita kupas secara bersih sampai bersih-bersih ini goldnya. Salam profit Indonesia.